Tatkala Namrud dan rakyat Babylon pergi dari kotanya untuk berburu, karena saat itu akan diadakan pesta pora, maka kesempatan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk masuk ke Haikal, tempat yang menjadi sesembahan mereka, yang di dalamnya terdapat berhala demi berhala, mulai dari berhala yang paling kecil sampai berhala yang paling besar. Ketika itu pula dengan kampaknya, dengan gagah perkasanya membantai kemaksiatan, membantai Tuhan-Tuhan yang menjadi sesembahan orang-orang Babylon saat itu, semuanya dihancurkan. Hanya satu yang disisakan, yakni Tuhan yang paling gede, kepalanya botak lagi. Udah disisakan itu, cerdasnya Nabi Allah Ibrahim. Ternyata itu kampaknya dijadikan gantungan kalung, yang kemudian dikalungkan ke leher Tuhan yang paling gede itu. Pergilah ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim. Pulanglah Raja Namrud dan rakyatnya serta bala tentaranya masuk ke tempat sucinya, ke Haikal, tempat mereka bersembahyang. Ternyata luar biasa, pemandangan yang sungguh membuat mereka semakin amarah luar biasa. Kenapa? Tuhan-Tuhannya hancur semuanya, tinggal Tuhan yang paling gede. Apa satu dah? Saya tinggal nunggu kode pinggir dari satu sedikit. Jadi kodenya begitu udahan. Atau kodenya begini, tanda nyerah. Lalu rakyat itu sudah bisa mengira, wahai Tuan Raja, ini pasti kerjaan anak muda yang selalu mencaci maki, yang selalu menghina Tuhan-Tuhan kita. Tidak lain, namanya Ibrahim. Dipanggil Nabi Allah Ibrahim, disidang di tengah-tengah rakyat Babylon kala itu. Ditanya, wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Sebab engkau yang membenci Tuhan kami, engkau yang selalu mencaci maki Tuhan kami, engkau yang tidak senang terhadap Tuhan kami. Wahai Ibrahim, ngakulah atas perbuatanmu. Nabi Ibrahim gampang jawabnya. Wahai Raja Namrud dan rakyat Babylon, dari sekian Tuhan-Tuhan yang ada, kan tinggal Tuhan satu tuh yang paling gede. Lihat di lehernya berkalungkan kampak yang paling besar. Kalau memang itu adalah Tuhanmu, tanya dong sama Tuhanmu, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain? Atau mungkin Tuhan yang paling gede sendiri yang menghancurkannya? Kenapa? Dia karena dalam keadaan andilau, antara dilema dan galau. Hancurin semuanya. Apa jawaban Raja Namrud sama rakyat? Ibrahim, emangnya aku bodoh? Mana mungkin patung bisa ngomong. Kira-kira yang bego siapa? Pak, yang bego? Udah tahu gak bisa ngomong, lu sembah. Udah tahu gak bisa berbuat apa-apa, lu agung-agungkan, dijadikan Tuhan. Kemana otakmu? Tetap aja Pak, kalau raja digituin, kira-kira biarpun kalah tuh raja, tetap aja raja tidak mau kalah. Bakar. Nabi Ibrahim dibakar. Ketika akan dibakar, baru Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Cukup dengan berfirman kepada hambanya yang namanya api, ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, selamatkan hambaku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, api habis, semua kayu terbakar, tinggal arang. Menganggap Nabi Ibrahim pun terbakar, dan kita kumpulkan itu arangnya atau debusnya. Dilihat Nabi Ibrahim kebalikan, malah kedinginan menggigil. Semua baru. Seandainya itu film kartun, mungkin matanya keluar masuk.
Coba amalin. Ya nar kuni ba'da wassalaman ala Ibrahim. 7 kali setiap ba'da sholat fardu selama 7 hari. Istiqomahkan. Udah istiqomah, tes. Nyalahin tuh kompor gas. Taruh tangan kita di kompor gas, insya Allah hangus. Ya lain urusannya. Ibrahim selamat pada tanggal 10 Muharram Asyura. tinggal 5 menit lagi. Pokoknya sampai kagak sampai nyambung nanti tahun depan. Kalau dihabisin semua besok nggak undang lagi. Nah, 2 singkat cerita Nabi Musa. Nabi Musa dikejar-kejar sama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun manusia paling tersombong di dunia. Mentang-mentang Allah kasih kenikmatan kagak pernah sakit seumur hidup. Lalu dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia kejar Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika dikejar, Nabi Musa terperangkap di laut merah yang luas. Akal berbicara, manusia baru mampu menyeberangi laut yang luas. Pasti harus menggunakan kapal laut. Atau lebihnya harus menggunakan pesawat. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan ujung tongkat ke tepi lautan, membentang jalan untuk diseberangi. Bahkan sejarah mengatakan itu pinggirannya kerasnya luar biasa, bagaikan bebatuan gunung yang kemudian diseberangi oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Ketika sudah sampai di tepi sana, sedangkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah laut merah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ubah kembali, Allah kembalikan laut seperti semula, mencair semua. Akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut merah. Allah selamatkan Nabi Musa. Ternyata luar biasa. Ini pun pernah terjadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Ternyata Nabi di tanggal 10 Muharram melihat pemandangan yang unik, pemandangan yang berbeda. Kenapa? Orang-orang Yahudi bersukaria, bahagia, gembira, bahkan ada yang melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasanya umat Islam. Sebab apa? Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum hijrah ke kota Madinah, beliau sudah istiqomah melaksanakan puasa Asyura, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Ketika di Madinah, beliau melihat justru orang Yahudi banyak melaksanakan ibadah puasa. Beliau tanya kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kenapa sih kok orang Yahudi bersenang ria di tanggal 10 Muharram? Kenapa sih kok umat Yahudi bergembira ria di tanggal 10 Muharram? Bahkan ada yang melaksanakan ibadah puasa selayaknya orang Islam melaksanakan ibadah puasa pada hari ini atau tepatnya 10 Muharram. Dijawab oleh ahlul kitab, ya Rasulullah, kami bersukaria, kami bersenang-senang, kami bahagia, bahkan ada di antara kami pun yang melaksanakan ibadah puasa Asyura. Kenapa? Karena kami senang pada tanggal 10 Muharram Allah berikan kemenangan, Allah berikan keselamatan kepada Nabi yang mulia kami, tidak lain adalah Nabi Allah Musa alaihi salam, dari kejaran raja yang sungguh amat sangat kejam, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak lain adalah Raja Fir'aun. Untuk itulah wahai Rasulullah, kami bergembira ria, kami bersenang ria, kami berbahagia ria, bahkan kami jadikan 10 Muharram sebagai hari raya umat Yahudi. Hari raya apa?
umat Yahudi. Setelah sudah mendengar keterangan itu, Nabi jawab, wahai orang Yahudi, ana ahakku bi Musa minkum. Wahai orang Yahudi, kami lebih berhak bergembira, kami lebih berhak bahagia, kami lebih berhak bersenang ria dengan Nabi Allah terhadap Nabi Allah Musa daripada engkau. Maka sejak saat itu Nabi kumpulkan para sahabat dan kami perintahkan kepada sahabat, jangan sampai kalian meninggalkan ibadah puasa Asyura. Bahkan Nabi tancapkan tekad, jika Allah izinkan aku panjang umur sampai tahun depan, maka di bulan Muharram aku akan melaksanakan puasa pada hari yang ke-9 dan ke-10 yang disebut dengan hari Tasu'a dan Asyura. Kenapa? Untuk membedakan puasanya orang Islam dan orang Yahudi. Jelas. Jadi puasa tuh mulai minggu besok. Aduh kayaknya repot Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Senin tanggal 10. Senin juga repot Ustaz. Ya udah deh urusan masing-masing sunnah ini. Ya, tapi minimal kita sejarahnya tahu. Ini baru Asyura. Hari Allah berikan kemenangan. Belum cerita tentang kaitannya dengan hari raya anak yatim. Mohon maaf, itu PR buat tahun depan. Mudah-mudahan saya diundang lagi. Karena kalau dibahas saat ini, malam ini gak ada santunan. Ya, nanti aja besok di Baitur Rahman. Tolong sampaikan sama ustadznya, salam bahas. Kenapa sih 10 Muharram disebut dengan hari raya anak yatim? Kan di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Oh, baca dong sejarah. Ya, baca sejarah. Quran memang kagak ada, hadis memang kagak ada. Karena yang menetapkan 10 Muharram sebagai hari raya anak yatim itu bangsa Indonesia, bukan siapa-siapa. Kenapa? Ngambil dari catatan sejarah. Boleh apa tidak? Oh boleh. Nabi puasa Asyura. Kenapa? Karena Nabi menghargai hari yang bersejarah. Bagaimana Allah selamatkan, Allah berikan kemenangan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Nabi menghormati hari yang bersejarah. Bahkan Nabi siap melaksanakan atau memperingati hari yang bersejarah, tepatnya tanggal 10 Muharram, karena para nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang orang kita itu suka lupain sejarah. Mohon maaf nih, di sini ada orang-orang Jawa, saya orang Sunda, tempatnya dari Banten. Kadang-kadang kita ini ya Allah, anak-anak muda gampangnya mencap itu bid'ah, gampangnya mencap itu syirik. Padahal saya punya beberapa guru yang menerangkan, ya, adat istiadat yang dilakukan oleh umat Islam tidak semuanya menyimpang dari ajaran agama. Karena simbol-simbol yang dipakai itu adalah bahasa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang akhirnya mohon maaf, orang bikin rumah nggak ada tebu di atas, nggak ada padi di atas. Kenapa? Bid'ah. Ya ada lagi. Nanya-nanya ke gurunya. Pengen tahu Pak? Tanya mau Ustaz Sodikin. PR udah. Kalau dikasih tahu semuanya habis bahan saya. Ya, artinya saya jelaskan, jangan sampai kita mudah. Kalau bisa ada hal-hal semacam ini, tanya dong. Kenapa sih wahai orang tua kita bangun ini pakai ini pakai ini dan pakai ini? Pak, saya mau tanya, tebu itu manis gak? Manis. Itu kan doa orang tua, ya Allah, aku sedang membangun rumah. Semoga nanti orang yang ada di dalam rumah ini bagaikan tebu, harmonis, manis, seia sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Itu
Ini dikit-dikit bid'ah. Betul. Dikit-dikit bid'ah. Masuk neraka. Emang lu yang punya neraka. Bukan apa-apa. Ingetin doang. Coba. Naik pesawat bid'ah. Pantesan bapak nggak pernah naik pesawat. Bukan masalah bid'ah, belum sampean. Nah, insya Allah masalah semuanya, ya. Jadi begitu, jangan dikit-dikit itu baca dulu dong sejarah, ya. Sama dengan Hari Anak Yatim, nggak ada dalam catatan sejarah, nggak ada dalam Al-Quran. Buka dulu dong sejarahnya. Kapan dibukanya? Nanti tahun depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan teri kelapa muda, ikan petek meraba-raba. Teori memang mudah, tapi praktek mari kita coba bersama. Nenek-nenek loncat ke kali, kakek-kakek, aduh mohon yang paling tinggi. Itu tanda orang tua yang kagak tahu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.